Hai teman-teman, nama saya Muli. Saya punya hobi menggambar dan menari. Setiap sore saya latihan menari di Sanggar Kinara-Kinari Borobudur. Saya mulai menari dari TK. Saya biasanya di rumah juga sering latihan menari sendiri. Kalau biasanya lagi belajar tari baru gitu, itu yang sulit-sulit. Nari terus. Walaupun masih pandemi, tapi saya tetap latihan di rumah atau kadang juga latihan di sanggar. Dan kalau sore hari saya berangkat ke sanggar untuk latihan. Nah, saya tuh senang kalau berangkat ke sanggar karena banyak temannya. Nah, saya ceritanya menjadi bangau gitu. Dan saya badannya harus lentur gitu badannya. Mandatara itu terlahir dari seorang raja yang terlahirnya tidak di kepala, dan dia tuh menjadi penguasa bumi dan langit. Apa? Iro, kuasa kramane kok? 20 November 2008 kami bisa menarikan salah satu garapan tari Kinara-Kinari sama garap, kemudian mulai masuk ke relief Candi Borobudur. Salah satunya adalah garapan Sudana Manuhara itu. Nah, alhamdulillah di tahun ini itu aktualisasi itu dilaksanakan. Akhirnya ketika lokakarya awal dari Sanggar Kinara-Kinari mendapatkan cerita tentang Mandatara Mawadana.
Balai Konservasi Borobudur ini mempunyai tugas fungsi melakukan kajian. Nah, ini kita lebih ngomongin masalah kajian arkeologi. Teman-teman ini melakukan kajian arkeologi, melihat relief yang ada di Candi Borobudur ini, nilai-nilai pentingnya apa yang bisa diungkap. Nah, tahun 2020 teman-teman ini mengkaji kajian yang ada di relief Candi Borobudur ini terkait dengan seni tari. Kami berharap dari kajian seni tari ini akan kami persembahkan dalam bentuk digitalisasi informasi nantinya ya, tidak hanya untuk mendongeng, tapi kita aktualisasikan kepada masyarakat Borobudur. Ide kita dari aktualisasi dari nilai relief itu dalam bentuk seni tari untuk tahun ini, kita kerjasama dengan ISI Jogja, kemudian juga dengan sanggar yang ada di sekitar Borobudur, ada 6, dan ini benar-benar yang di sekitar candi, dari Desa Borobudur, Desa Wanurejo, kemudian Kembang Limus, kemudian Ringin Putih, dan Karangrejo, ada 5 desa, itu kita tunjuk sanggar untuk mengaktualisasikan tari yang dari relief. Nah, kemudian kita datang karena memang relief den kan dari relief Borobudur ya, akhirnya kita datang ke sana. Kita datangi Borobudur. Nah, di situ ada penjelasan ketika melihat yang di bawah adalah Karmawi Bangga, di atasnya adalah dekoratif sebenarnya. Nah, dekoratif ini lucu karena satu panel itu sekitar satu blok itu bisa berbagai macam orang dan tunggal. Kadang ada 3 orang, ada 2 orang gambarnya. Dan itu bentuknya macam-macam. Nah, kita di situ menemukan sekitar kayak bentuk tangan ini. Kalau di tempat kita kan gegem gini ya, ini ngoto. Nah, ini gegem. Ya enggak, gegemnya itu begini. Ada sedikit gini ya. Akhirnya kita kembangkan jadi begini. Prosesnya ya awal mula ya kami secara normal akademik saja ketika saya belajar tentang storytellingnya, berarti tidak lepas dari nanti garapannya itu mulai dari cerita, narasi, kemudian kostumnya bagaimana, musiknya bagaimana, dan geraknya bagaimana. Karena yang paling sulit adalah ketika kita eksplorasi di gerak. Karena kalau di sana kan 2 dimensi Mas, sementara kami media tubuh kami 3 dimensi. Itu ada satu kesulitan sendiri sebenarnya. Ini merupakan proses agak lama Mas. Ya susahnya misal kayak gerakannya agak susah, terus saya juga susah gerakinnya atau praktikinnya, terus ngatasinnya saya kalau biasanya tanya teman, kalau enggak ulang sendiri. Nah, kemudian tidak hanya aktualisasi tari, tetapi juga ada aktualisasi penciptaan kostum, aktualisasi penciptaan iringan musik. Nah, ini semuanya mengacu dari relief. Nah, kalau kostum, nah kita karena di Borobudur ini tidak bermotif, akhirnya kemarin kita memilih sesuatu yang tidak pernah bermotif, jadi polos. Image saya adalah masuk ke tenun. Kita nyari di beberapa teman, akhirnya dapat. Cuman secara struktur kostumnya dari perempuan, kemudian buto, kemudian raja, ratu, bodhisatwa, Maitreya Bala jadi bodhisatwa, itu semuanya
pakai kain kebanyakan tapi tidak bermotif. Jadi lebih banyak ke polos sama paduan logam sama bukan. Kalau konsep musik kemarin kita observasi ke situ dapat beberapa frekuensi yang bisa dipakai untuk melancarkan musik kita. Akhirnya diambil beberapa alat yang diambilkan dari relief yang kemarin di Sound of Borobudur juga dimunculkan. Bahwa cerita relief Borobudur yang saya alami dalam hidup saya atau mempengaruhi dalam hidup saya itu dapat mengilhami kehidupan saya bahwa saya harus lebih semangat dalam bekerja, lebih bertanggung jawab diri saya dan orang tua dan nurut atas nasihat orang tua dan tentunya bisa membanggakan apa yang diharapkan dari orang tua tersebut. Kesibukan sehari-hari saya yaitu supir VW Safari Borobudur. Cara mengatur saya pada waktu latihan yaitu kita saat ada waktu senggang kita gunakan istirahat sebentar dan jangan lupa minum vitamin biar tidak ngedrop atau sakit, itu aja Mas. Untuk sementara ini yang saya lakukan tidak ada sama sekali Mas, kan saya juga cinta kesenian, jadi antara seni sama pekerjaan sama-sama berjalan dengan lancar. Saya di tari itu pada bagian biksu. Kalau penghayatan sendiri kita pada proses biksunya ya Mas, kan bagian biksu, jadi gimana caranya bisa sesuai dengan biksunya itu, dengan lembut, ramah, dan berwibawa, itu aja Mas. Jadi kita kelihatan seperti berwibawa, soalnya di cerita itu kita yang paling tinggi derajatnya dari raja dan ratu. Di tarian ini saya dan teman-teman itu agak kesusahan karena saat menari kita harus melibatkan perasaan. Seperti saya berperan sebagai dayang, saya harus berpose, ya saya layaknya seorang dayang gitu loh. Saya harus meliuk-liukkan tubuh. Kita proses observasi di Candi Borobudur pagi, malamnya kita bikin, kemudian esoknya lagi dipraktekkan ke penari. Dari penari kemudian kita bikinkan sebuah motif gerakan nih, dari kaki, kemudian bentuk tangan, terus bentuk badannya ini juga kita berikan ke penari. Cuman dalam prosesnya karena penarinya juga tidak punya background seni yang tari yang banyak, hanya beberapa saja yang kita kurangi agar bisa masuk ke sebuah proses yang bareng gitu. Nah, karena kebanyakan dia latar belakangnya juga tukang ngarit, ada juga main burung dara itu loh. Kemudian ada yang sekolah, kemudian ada juga yang tukang ternak lebah. Jadi karena mereka backgroundnya masing-masing, bahkan banyakkan kesenian rakyat, itu makanya kita agak sedikit excuse ya. Pesan moral dari cerita ini, di kehidupan kita itu harus selalu melakukan kebaikan.
Carito Langen Matoyo, relief Avadana, Candi Borobudur. Carito Maha Katyayana. Om Ilahing awek namastu Purnomo Sidam. Kinaryo bebukaning carito Resi Maha Katyayana kang minangka punjer pahomaning para pandhita resi kang tansah. Kita harus melepaskan dari Buddha itu adalah agama, tapi kita kembali Buddha sebagai sebuah ajaran budi pekerti di abad sekitar 8-10 Masehi, di mana ajaran budi pekerti dari manuskrip bercorak keagamaan Buddha itu ditransformasikan dalam bentuk panel relief. Arsitek dan pemrakarsa Candi Borobudur sudah berpikir ke depan. Kalau kita mau mengajarkan budi pekerti dari sumber manuskrip, tidak semua orang. Artinya hanya sedikit orang yang memahami. Tapi kalau dipaatkan di relief, akan lebih mudah untuk dipahami. Ini adalah candi Buddha terbesar, single monumen Buddha terbesar di dunia. Dihiasi 1460 panel relief, di mana relief di Candi Borobudur itu adalah relief bercorak keagamaan Buddha, di mana di tempat asalnya agama Buddha sendiri itu tidak ada satupun candi yang seperti Candi Borobudur. Ya, kalau di Borobudur itu tempat juga sebagai ada, menurut saya, kuwi ngaji rasa, ngaji diri, ngaji rasa, ngaji diri di situ. Dan nilai-nilai itu sebenarnya yang pencapaiannya di Borobudur itu sudah pencapaian yang sangat tinggi. Ketika kita sudah sampai pada tingkat tertinggi, artinya kita akan turun lagi menjadi dharma. Kita menjadi manusia lagi, manusia seutuhnya untuk berdharma kembali. Kembali lagi sebagai manusia itu bahwa hidup ini adalah tidak pernah lepas dari, kita tidak pernah lepas dari lingkungan kita dengan keberadaan makhluk-makhluk yang lain ciptaannya, dengan pohonnya, dengan sungainya, istilahnya dengan pertaniannya dan sebagainya, seperti itu. Kawan taring sang Resi Maha Katyayana minangka dadi pahlawaning agama suci lan pahoman kang suci, dadekake sang raja Angkara datan tarima awit sedaya para kawula sami sumuyut ana ing ngarsane sang Maha Katyayana. Satemah utusan dumateng sedaya para prajurit ayo ambondo dumateng sang Maha Katyayana. Untuk saya pribadi, saya tidak keberatan karena pada tarian ini, tarian Buddha, saya itu menari ini kan untuk belajar. Jadi yang sudah kita bikin ini kenapa nggak dijadikan klasik gitu. Cuman klasik itu kan harus bertahun-tahun. Makanya ketika nanti kita bikinkan dari
Ya konsepnya mirip seperti tari klasik Jogja dan Solo, tapi geraknya yang lain. Jadi ketika satu gerak sederhana seperti langkah, kemudian harus begini, ada kita bikin begini, itu jadi berbeda. Asal itu diulang dan konstan setiap tahun, insya Allah itu jadi klasik. Rencananya ke depannya seperti itu. Jadi Tribaganya tetap dijadikan sebagai versi kita di ciri khasnya Borobudur. Nah, tentu nilai penting untuk bangsa Indonesia mengawal warisan budaya dunia itu tentunya tidak ringan. Ini membutuhkan kerja lintas sektoral, multi stakeholder. Tidak cuma Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi saja yang melestarikan, tapi kita butuh peran dari masyarakat. Peran dari masyarakat itu dihadirkan manakala masyarakat juga memahami nilai penting. Harapan kami persembahan tari dari relief Jataka ya, itu nanti bisa seperti Sendera Tari Ramayana kalau yang ada di Yogyakarta itu akan terselenggara secara rutin sehingga akan mensejahterakan masyarakat sekitar Borobudur ini. Kemudian juga harapan kami nanti pengunjung itu tidak hanya melihat candi, tapi dia juga akan melihat ada kalender event, ada pementasan malam hari, sehingga lama pengunjung yang hadir di Borobudur ini tidak hanya satu hari lihat Borobudur kemudian pergi, tetapi dia bisa stay di Borobudur, menikmati seni tari, menikmati lainnya ya, karena potensi-potensi itu sudah kita temu kenali. Kita Kemendikbud ada program menemu kenali potensi desa. Kemudian dari temu kenali potensi itu akan kita tarik lagi menjadikan sebuah kegiatan nantinya. Intinya masyarakat Borobudur akan sejahtera dengan mengaktualisasi yang ada di relief Borobudur dan sangat banyak yang bisa digali.